Halo semuanya, kembali lagi di channel Nosphere. Di video kali ini, aku mau bahas Sniper Elite 1, game sniper jadul yang rilis tahun 2005. Dan aku mainkan versi PC di Steam sampai tamat main story dan secret mission. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, dan subscribe dulu. Kalau kamu suka konten review game seperti ini, semoga video ini bisa membantu kamu yang penasaran apakah Sniper Elite 1 ini masih layak dibeli atau tidak. Kesan pertama aku cukup jelas, yaitu ini game nostalgia, tapi banyak bagian yang terasa rusak dan bikin frustasi. Dari awal, gameplaynya langsung terasa jadul. Gerakan karakter kaku, licin, dan sering terasa tidak enak dikontrol. Game ini memang punya ide utama yang menarik, yaitu menjadi sniper, mengendap-endap, mencari posisi, lalu menembak musuh dari jauh. Masalahnya, hampir semua hal di luar sensasi sniping serasa, gimana ya, menyebalkan. Gameplay utama Sniper Elite 1 lebih banyak soal bersembunyi. Kalau bisa, diharap terus, cari posisi aman, dan jangan terlalu sembrono. Tapi movement karakter menurut aku jadi salah satu masalah terbesar. Karakter terasa licin dan kaku sekaligus. Saat berlari lalu tiarap misalnya, karakter bisa masih merosot beberapa langkah. Kadang karakter juga tersangkut dan setelah lepas dari sangkutannya, gerakannya bisa makin tidak terkendali. Dalam game sniper yang harus menuntut posisi presisi, kontrol seperti ini benar-benar mengganggu. Bagian terbaik dari game ini tetap ada di sniping. Aku memainkan game ini dengan pengaturan gravitasi, detak jantung, dan angin aktif. Jadi menembak musuh dari jauh terasa lebih sulit. Tapi saat berhasil mengenai kepala musuh dari jauh, apalagi hanya dalam satu percobaan, rasanya memang memuaskan. Itu salah satu momen yang masih bisa membuat game ini terasa punya nilai. Sayangnya, momen seperti itu tidak cukup untuk menutupi banyak masalah lain yang muncul sepanjang permainan. Sistem stealth di game ini menurut aku aneh. Ada indikator persen keterlihatan karakter, tapi aku tidak yakin seberapa berguna indikator itu. Kadang di tempat yang sama, angkanya bisa terasa berubah-ubah. AI musuh juga sangat random. Kadang mereka seperti buta, tapi kadang seperti cheater. Ada momen ketika aku sudah bersembunyi, tapi musuh tetap tahu posisi aku. Bahkan, kadang sebelum aku melakukan apapun, musuh sudah seperti tahu aku ada di mana. Saat ketahuan, gameplay memang masih bisa seru. Tapi untuk game yang mengandalkan stealth dan sniping, sistem seperti ini jelas bikin frustasi. Bukan cuma AI musuh yang bermasalah, AI kawan juga bisa sangat menyebalkan. Ada momen saat aku sudah berada di posisi sniping, lalu NPC teman sendiri menabrak truk yang dia kendarai sendiri. Dia mati dan aku dianggap gagal melindungi teman. Itu sih ya konyol banget sih. Desain misinya juga terasa repetitif. Banyak misi terasa hanya beda lokasi, tapi pola dasarnya mirip. Ada misi membunuh komandan musuh dan mengambil intel. Ada misi bertahan, ada misi yang menuntut timing ledakan, tapi secara umum variasinya tidak terlalu menarik. Salah satu hal yang paling menyebalkan adalah tidak adanya checkpoint. Kamu harus rajin save manual. Kalau lupa save lalu mati, bisa saja lewat terakhir kamu itu jauh banget. Atau mungkin ya nggak di save sama sekali, jadi rasanya kayak restart game. Aku juga mengalami hal aneh soal tingkat kesulitan. Aku memilih Rocky, tapi sepanjang permainan sampai aku tamat, pengaturan gravitasi, detak jantung, dan angin terasa tetap aktif sampai tamat. Seharusnya tidak ya. Jadi aku nggak sadar tuh. Ternyata aku mainnya itu di mode sniper elite atau marksman ya. Ya sebut aja hard atau hardcore gitu. Jadi saat mencoba secret mission dan melihat aturan Rocky yang sebenarnya dan aku tes lagi, ternyata bidikannya terasa jauh lebih mudah. Gampang banget buat ngekill musuh dari jauh atau dari deket. Jadi ini aku anggap sebagai kemungkinan bug atau settingan yang tidak berjalan benar. Pengalaman aku terasa seperti main di feel code yang lebih tinggi yang nggak dipilih gitu. Ya ngeselin banget rasanya, tapi dapat pengalamannya lah. Secara visual, Sniper L1 itu terasa sangat tua. Untuk nostalgia mungkin masih bisa diterima, tapi untuk pemain yang sudah terbiasa dengan game modern, grafik modern, animasi yang halus, dan presentasinya yang bagus, akan terasa sangat ketinggalan zaman. Audio juga biasa saja, musiknya generik, sound effect biasa saja, dan voice acting menurut aku jelek.
tidak ada momen audio yang benar-benar membekas. Untuk performa, game berjalan bagus dan loading cepat karena ya tetap aku ya pakai SSD. Jadi kalau kalian pakai HDD aku nggak tahu tuh. Tapi port PC-nya punya masalah, terutama resolusi yang kadang berubah ke ukuran kecil di awal game atau adegan tertentu. Aku beli Sniper Elite 1 itu di Steam ya. Menurut aku, game ini tidak worth it untuk pemain umum sekarang. Game ini baru masuk akal kalau kamu ingin nostalgia, penasaran dengan game jadul, atau ingin melihat awal seri Sniper Elite tanpa harus pakai emulator. Kalau kamu sudah terbiasa dengan game modern, kemungkinan besar game ini akan terasa terlalu tua, terlalu kaku, dan terlalu menyebalkan. Kesimpulannya, Sniper Elite 1 adalah game sniper jadul yang bikin frustasi. Sniping jarak jauh masih bisa memuaskan, terutama saat fitur gravitasi, detak jantung, dan angin itu aktif. Tapi hampir semua sisanya terasa berat untuk dinikmati sekarang. Gerakan karakter licin, AI-nya random, stealth-nya aneh, tidak ada checkpoint juga. Visualnya juga terasa tua ya, terlalu tua malah. Dan port PC yang bermasalah membuat game ini sulit aku rekomendasikan. Jadi kalau kamu ingin nostalgia atau penasaran dengan game jadul, boleh coba saat diskon besar. Tapi kalau kamu mencari game sniper yang nyaman dan modern, Sniper Elite 1 bukan pilihan yang tepat. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ke channel ini ya, channel Nosphere. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, game jadul seperti ini masih layak dicoba atau lebih baik langsung main ke seri yang lebih seru saja?